速度会提升1厘。Orang itu lalu menghentikan pertarungan dan ternyata dia adalah Master Roh yang memiliki 7 cincin dan pertarungan itu adalah ujian awal untuk masuk ke Akademi Silangke. Dia lalu memanggil Oshike dan seorang lagi senior mereka yang bernama Daemubai, seorang murid yang memiliki 3 cincin roh, yang mana mereka juga bekerja sama dalam sandiwara tersebut dengan tujuan untuk menyaring murid-murid yang tidak memiliki mental bertarung tinggi. So, akhirnya mereka yang tidak kabur dari pertarungan tersebut dinyatakan lolos menjadi murid di Akademi Silangke. Keesokan harinya, mereka semua tiba di sebuah desa, di mana desa terpencil itu adalah tempat Akademi Silangke melakukan kegiatan belajar mengajarnya. Di sini salah satu murid baru yang agak lumayan bernama Hulina pergi untuk berbicara secara privat dengan kepala akademi. Ternyata, dia adalah murid dari Balai Roh Pelindung dan datang bersama Su Yuntao yang berperan menjadi bodyguard-nya. Hulina berkata kalau dia datang atas kemauan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Balai Roh Pelindung, karena dia tahu kalau Akademi Silangke tidak mau bekerja sama dengan Balai Roh Pelindung. Singkat cerita, setelah diiming-imingi uang untuk membantu perekonomian akademi, kepala akademi akhirnya mengizinkannya berada di sana, dengan syarat Su Yuntao tidak boleh lagi menginjakan kakinya di sana. Tangsan yang tidak sengaja melihat Su Yuntao keluar dari ruangan Pak Kepala Akademi, lalu memutuskan untuk pergi ke kota dan mencari tahu tentang Su Yuntao. Begitu sampai di kota, dia malah bertemu dengan Master Xiao, yang juga melihat Hulina dan Su Yuntao datang ke tempat pendaftaran. Dia mengira kalau orang-orang itu datang untuk mencari Tangsan, karena diceritakan di sini, walaupun wali kota sudah mati, namun daftar pencarian atas nama mereka masih belum dihapus, jadi masih buron. Karena Master Xiao mencurigai kedua orang yang berasal dari Balai Roh Pelindung, dia lalu memutuskan untuk ikut ke akademi dan menemui kepala akademi. Di sini diperlihatkan kepala akademi yang cukup kaget melihat kedatangan Master Xiao. Ternyata, mereka adalah teman lama yang bertahun-tahun tidak bertemu. Singkat cerita, Master Xiao memutuskan untuk tinggal di akademi demi mencari tahu lebih lanjut tentang keperluan Balai Roh Pelindung dan sambil menjadi guru teori di sana. Lanjut, di dalam asrama, diperlihatkan sedikit perselisihan antara Daemubai dan Tangsan. Dia mencurigai Tangsan adalah penganut ilmu terlarang, karena sebelumnya di penginapan dia melihat jurus yang dipakai Tangsan bukan berasal dari roh pelindungnya. Malam harinya, Master Xiao tidak sengaja mendengar kepala akademi yang sedang berbicara dengan seorang warga desa. Diceritakan di sini bahwa ternyata uang yang dihasilkan akademi diberikan kepada warga desa. Hal itulah yang menyebabkan Akademi Silangke terlalu terlihat kekurangan dana. Beberapa hari berlalu di akademi, murid-murid masih belajar teori dari Master Xiao. Namun, Daemubai tampak tidak tertarik dengan kegiatan itu. Dia beranggapan kalau teori tidak akan berguna untuk pertarungan. Lalu kepala akademi yang tampak kecewa pergi menemui Master Xiao. Dia berkata akan mengutus murid-muridnya ke desa sebelah yang menurut laporan sering terjadi hal aneh belakangan ini. Kepala akademi berencana untuk mengetes kemampuan masing-masing dan juga kerjasama tim mereka. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke desa itu. Di sana mereka hanya menemukan ayam kampung yang jumlahnya lumayan banyak, tanpa terlihat ada warga desa yang merawat, dan sebuah rumah bekas terbakar yang kondisinya mencurigakan. So, mereka pergi menemui kepala desa di sana, dan meminta penjelasan tentang kejadian di desa tersebut. Awalnya Pak Kepala Desa hanya berkata kalau itu hanyalah kebakaran biasa. Namun, berkat ketelitian Tangsan, dia akhirnya mengakui kalau itu bukanlah kejadian biasa. Pak Kepala Desa bercerita pada saat kebakaran terjadi, terlihat sosok makhluk yang menyerupai asap dengan mata merah.
Di sini tidak ada yang mengetahui tentang makhluk tersebut. Satu-satunya korban yang selamat dari kejadian itu adalah seorang anak yang menurutnya setelah kejadian itu mulai bertingkah aneh. Para murid lalu berpencar untuk mencari anak tersebut, yang diketahui bernama Ma Hong Jun. Dan Hulina yang lebih dulu menemukan Ma Hong Jun, sekaligus makhluk yang mereka cari di dalam sebuah rumah. Namun, setelah Tang San sampai ke tempat itu, Ma Hong Jun dan makhluk itu sudah kabur. Di sini Hulina berkata kepada Tang San, dia mengaku melihat anak itu, namun dia membiarkannya pergi. Hulina merasa kalau itu bukan urusannya karena dia hanya murid tambahan di Silangke, kayak murid pertukaran pelajar, jadi nggak benar-benar sekolah di situ. Dia mengaku hanya tertarik pada makhluk yang dilihatnya tadi. Lalu malam harinya, Tang San pergi menemui kepala desa untuk menanyakan tentang Ma Hong Jun. Namun, Pak Kepala Desa selalu mengatakan bahwa dia tidak mengetahui di mana anak itu bersembunyi selama ini. Di sini Tang San menjadi agak curiga dengan Pak Kepala Desa itu. Dia lalu berbicara kepada Dai Mubai tentang penemuan Hulina dan ayam di desa itu yang sangat mencurigakan gerak-geriknya. Masa ayam ada banyak tapi nggak ada beleknya? Dugaan Tang San ternyata benar. Di sini Pak Kepala Desa menyembunyikan Ma Hong Jun dan memberikan semacam ramuan aneh kepadanya. Sementara itu, Hulina yang masih warawiri di desa tidak sengaja melihat kepala desa diikuti oleh makhluk asap itu. Dia lalu mengikuti makhluk asap yang kabur ke dalam rumah sampai dia menghilang di depan sebuah pintu. Di sisi lain, diperlihatkan Yu Jing, si mbak-mbak kucing yang sedang berbicara dengan Dai Mubai. Di sini dia memperkenalkan dirinya dan memberitahu kenapa dia ingin mengalahkan Dai Mubai. Ternyata, Yu Jing adalah calon istri dari Dai Mubai, korban dari perjodohan kedua orang tuanya. Dan dia berniat mengalahkan Dai Mubai untuk membatalkan perjodohan mereka. Padahal diceritakan kalau Dai Mubai juga tidak mau dijodohkan, dan dia juga udah lupa dengan Yu Jing. Di saat yang bersamaan, Hulina datang dan melihat Tang San dan Xiao Wu sedang menguping. Xiao Wu lalu memberitahukan apa yang baru saja didengarnya. Hulina yang dari awal masuk akademi tertarik dengan Dai Mubai, jadi semakin penasaran. Lalu Hulina pergi menemui Dai Mubai. Dia memberitahukan tentang makhluk yang dilihatnya dan bersedia mengantarkan Dai Mubai ke sana. Dengan syarat, Dai Mubai harus menceritakan tentang perjodohan itu kepadanya. Mereka berdua lalu pergi ke rumah yang ditemukan Hulina sebelumnya. Tang San dan Xiao Wu yang dari tadi nguping juga mengikuti mereka dari belakang. Ternyata, di balik pintu di dalam rumah tersebut, ada sebuah dimensi lain yang diciptakan oleh makhluk asap yang sedang mereka cari. Tang San dan Xiao Wu lalu masuk ke dalam untuk menyusul Dai Mubai. Dai Mubai dan Hulina yang lebih dulu masuk, ternyata sedang bertarung dengan makhluk tersebut. Diperlihatkan Dai Mubai sudah tidak sadarkan diri setelah terkena serangan. Tang San yang baru sampai, langsung menolong dan menggendong Dai Mubai kembali ke desa. Keesokan harinya saat tersadar, dia bercerita kalau saat bertemu makhluk itu, Hulina lebih dulu menyerangnya, sehingga makhluk itu menyerang mereka berdua. Dai Mubai lalu disembuhkan oleh Oshike, yang ternyata memiliki roh pelindung bertipe support atau healer. Singkat cerita, mereka lalu pergi mencari Ma Hong Jun yang dicurigai Tang San berada di rumah kepala desa. Dan benar aja, saat mereka memeriksa bagian belakang rumah, mereka menemukan Ma Hong Jun yang sedang bersembunyi di sana. Di sini mereka memperkenalkan diri dan mengajaknya bicara. Mereka cukup kaget karena Ma Hong Jun berkata kalau makhluk yang mereka cari sebenarnya adalah ayahnya, seorang master roh yang gagal bermutasi dan menjadi monster. Setelah mengetahui kalau mereka datang untuk membantu, Ma Hong Jun lalu menceritakan semuanya tentang kebakaran dan kepala desa yang selama ini menyuruhnya bersembunyi dari mereka. Singkat cerita, mereka semua lalu membawa Ma Hong Jun ke ruang dimensi untuk mencari ayahnya. Dan di saat yang bersamaan, Oshike yang tidak ikut ke sana diberikan obat tidur oleh Pak Kepala Desa. Di sini Pak Kepala Desa sudah menyadari kalau Tang San dan yang lainnya telah menemukan ayah dari Ma Hong Jun dan tempat persembunyiannya. Kembali ke rombongan Tang San, mereka akhirnya bertemu dengan makhluk tersebut. Dai Mubai dan Yu Jing terus menyerangnya. Namun Tang San menyadari sesuatu. Lalu dia menghentikan serangannya dan membantu makhluk itu menghindari serangan Dai Mubai.
Tang San meyakini kalau sebenarnya makhluk itu tidak berniat melawan mereka, karena sebenarnya dia selalu diserang lebih dulu. Dia juga mengetahui kalau selama ini mereka diawasi oleh ayam-ayam di desa itu, karena ayam-ayam itu ternyata adalah roh pelindung milik warga desa. Lanjut, Pak Kepala Desa yang datang menyusul, diam-diam menarik Ma Hongjun saat Tang San dan yang lainnya sedang menghadapi makhluk asap itu. Dia lalu menghasut Ma Hongjun untuk tidak mempercayai orang-orang dari Silangke. Dia juga menahan Osike yang akan digunakannya sebagai sandera. Namun saat Pak Kepala Desa sedang membawa Ma Hongjun ke sebuah rumah, ternyata Hulina dan Xiaowu mengikutinya dari belakang. Setelah Ma Hongjun masuk ke rumah itu, Hulina lalu membuat pingsan Pak Kepala Desa. Mereka berdua lalu mengintip ke dalam rumah, dan ternyata di dalam terdapat roh pelindung legendaris, yaitu Finik Iblis. Roh pelindung itu adalah milik leluhur desa yang diberikan secara turun-temurun dan sekarang diwariskan kepada Ma Hongjun. Singkat cerita, Ma Hongjun akhirnya berhasil menyerap roh pelindung itu. Namun karena sebelumnya dia telah dihasut oleh Pak Kepala Desa dan ditambah belum bisa mengontrol kekuatannya, dia lalu menyerang Tang San dan yang lainnya.